Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan lewat Mana Rema pagi ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan tolong kami, memberi kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman, sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, urapi juga semua umat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tetap satu. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Firman Tuhan menggambarkan gereja Tuhan dengan begitu jelas, yaitu seperti anggota tubuh. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi telinga, dan seterusnya. Dari ungkapan bahwa gereja Tuhan adalah anggota tubuh Kristus, kita akan belajar 3 pemahaman yang mendasar. Yang pertama tentang perbedaan. Tidak ada anggota tubuh yang sama. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-17 dikatakan, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Kita semua diciptakan berbeda dan masing-masing memiliki keunikan sendiri-sendiri. Perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita bisa saling melengkapi satu sama lain dan bukan bersaing satu sama lain. Perbedaan itu akan membuka cakrawala pemikiran kita, dan bukankah perbedaan itu hal yang biasa saja? Yang kedua tentang kesatuan. Perbedaan bukanlah halangan untuk kita menjalin kesatuan. Jangan sampai perbedaan itu membuat anggota tubuh Kristus menjadi terpecah belah dan tercerai-berai. Tuhan Yesus menghendaki umatnya bersatu. Bahkan untuk itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya agar umatnya menjadi satu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca Yohanes pasal 17, 5 kali Tuhan berkata supaya mereka menjadi satu. Bapak Ibu saudara bisa buka Yohanes 17, temukan kata satu di ayat 11, 21, 22 ada 2 kali, dan ayat 23. Mengapa Tuhan mengulang kata 1 sampai 5 kali? Sebab Tuhan membaca ada titik rawan perpecahan dalam kehidupan murid-murid sepeninggal Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para murid saja, murid-muridnya sudah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Markus 9, 33 sampai 35. Markus 9, 33 sampai 35 berkata, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kalau gereja Tuhan bersatu, maka kekristenan akan berdampak luar biasa. Sebaliknya jika gereja Tuhan terpecah belah, maka itu sama seperti anggota tubuh yang tidak bisa
koordinasi dengan baik satu sama lain. Sebab keluarga atau gereja yang terpecah tidak dapat melakukan pelayanan kepada yang sakit, yang lapar, yang terhilang secara rohani di luar sana. Karena perpecahan akan melumpuhkan tubuh Kristus untuk bertumbuh dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Matius 12 ayat 25 berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Untuk menjaga kesatuan dibutuhkan kasih. Tanpa kasih semuanya menjadi rusak, baik itu dalam gereja, persekutuan doa, keluarga. Dan untuk bisa terus mengasihi dibutuhkan kata pengampunan yang limpah. Yang ketiga adalah keselarasan. Meski berbeda, tapi alangkah indahnya kalau kita semua bisa bergandeng tangan dalam kesatuan. Tidak hanya menjadi satu kesatuan, tapi juga menciptakan keselarasan atau harmoni. Lagu-lagu yang indah sebenarnya hanya disusun dari 7 nada yang berbeda. Ketika 7 nada tersebut mau disatukan, maka terdengar alunan melodi yang indah dan sangat selaras. Selaras itu artinya tidak ada satu nada yang lebih penting daripada nada yang lain atau lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Tetapi nada yang satu dengan nada yang lain saling melengkapi. Bukankah akan sangat indah jika terjadi keselarasan di dalam anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita saling mengasihi. Sebab Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu saudara perhatikan, Tuhan berkata supaya kita saling mengasihi. Kata saling ya, itu berarti tidak hanya bisa menuntut, satu pihak menuntut, tapi saling sama-sama menjadi pelaku sama-sama ya, mengasihi. Kemudian dikatakan dengan hidup saling mengasihi kita dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Dalam 2 ayat ini ada 3 kata saling. Bapak Ibu saudara perhatikan, saling bukan paling ya. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling tolong menolong, saling melengkapi satu sama lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus sebagai penolong, menolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Memang kami harus mematikan daging untuk bisa hidup saling mengasihi. Tuhan tolong kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dan berkati semua umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.